Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soliha? Semoga tetap sehat ya. Dan harus semangat meskipun hari ini masih harus belajar daring. Tetap berdoa agar kondisi kita segera normal ya. Tapi meskipun daring, Ustazah harap tidak akan mengurangi semangat Ananda untuk terus belajar ya. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, yaitu tentang sumber energi. Nah, sekarang silahkan perhatikan gambar. Ya, itu ada gambar apa? Menceritakan tentang apa gambar itu? Ya, benar. Itu adalah aktivitas harian sebuah keluarga ya. Aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan di rumah. Nah, sekarang apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Ada banyak ya. Ada seorang ibu yang menggunakan energi matahari untuk menjemur pakaian. Kemudian juga ada bayi yang dijemur di sana dengan memanfaatkan energi matahari. Kemudian ada juga pohon yang memanfaatkan energi matahari untuk proses fotosintesisnya sehingga dia bisa menghasilkan oksigen yang diserap oleh manusia. Nah, apa saja sih sekarang kira-kira contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari? Nah, kita lihat ya. Matahari sumber kehidupan di bumi. Sekarang kita akan bahas satu persatu peran matahari bagi kehidupan kita sehari-hari. Pasti ada banyak ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini ya. Yang pertama kita lihat. Matahari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dalam segala aspek. Panas matahari ini dapat mengakibatkan terjadinya kehidupan di bumi atau adanya kehidupan di bumi. Tanpa adanya matahari tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Nah, yang pertama sekarang kita lihat, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan juga malam. Kemudian berikutnya, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, maka matahari ini mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu ada musim apa? Musim panas, musim gugur, musim dingin, dan juga musim semi. Nah, selain itu, matahari juga berperan pada siklus atau perputaran air sehingga terjadi perubahan cuaca. Ada yang mendung, panas, dan juga hujan. Nah, selain itu, matahari juga berperan pada proses terjadinya awan sehingga terjadinya hujan yang dapat membasahi daratan sehingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Nah, selain itu, air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan oleh hewan dan juga manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, next kita lihat. Energi matahari ini juga berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan juga membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi oleh hewan dan juga manusia. Nah, panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Nah, tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas matahari berikutnya ya. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Nah, peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Karena pada proses pembuatan garam itu sangat bergantung pada energi matahari atau panas matahari. Karena pada proses pembuatan garam harus terjadi penguapan ya untuk menguapkan air-airnya. Berikut. Nah, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Dan yang terakhir yaitu ada cahaya matahari ini di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Nah, ternyata banyak sekali ya peran matahari bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, tanpa matahari maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi karena ternyata manfaatnya begitu besar pada kehidupan kita. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat, nah ini
Bagian ayo mencoba, silahkan Ananda lakukan percobaan ini ya. Menyiapkan 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan juga 2 lembar kertas. Kemudian silahkan dijemur di tempat teduh dan sisanya di tempat panas ya. Kemudian lakukan hasil pengamatan selama 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Silahkan ditulis hasilnya di dalam tabel pengamatan. Berikutnya, setelah menulis hasil di tabel pengamatan, silahkan tulis data yang diperoleh ke dalam bentuk laporan kegiatan percobaan seperti ini. Ya, yang terdiri dari nama percobaan, tujuan percobaannya, alat-alat, langkah kerja, dan juga kesimpulan apa yang didapatkan dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, sembari Ananda menunggu penjemuran kertas, tisu, dan juga sapu tangannya, silahkan baca dulu kisah Ali si biji energi pada buku tema halaman 5 ya, pada halaman 5. Di sini saya sudah potongkan teksnya jadi bisa juga dibaca di slide. Setelah dibaca, kemudian Ananda silakan membuat sebuah peta pikiran dan temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Banyak sekali ya, sudah dijelaskan tadi, dan silahkan apa lagi yang belum Ustazah sebutkan, silahkan dituangkan dalam bentuk peta pikiran, ditulis dan juga boleh disertakan dengan gambar agar hasilnya lebih menarik. Nah, agar lebih leluasa, silahkan peta pikirannya ini dibuat di kertas HVS agar lebih leluasa menggambar dan menulisnya juga bisa lebih banyak ya. Jadi ada 2 tugas, yang pertama untuk laporan percobaannya, yang kedua untuk peta pikirannya. Nah, itu dulu untuk materi dan tugas kita hari ini. Tetap semangat, semoga dipermudah ya. Jangan lupa kumpulkan tugasnya, perhatikan videonya dengan baik-baik ya. Baik, itu dulu dari Ustazah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.